Oke, selamat pagi para hadirin. Selamat berjumpa kembali di program Jababeka Industrial Talk. Program acara ini akan membahas mengenai informasi dan update seputar dunia industri terkini bersama saya, Anita Yu, moderator online talk pada hari ini. Pada hari ini kita bersama akan membahas dua topik yang sangat menarik. Penonton dapat turut serta dalam acara ini dengan memberikan pertanyaan pada kolom question yang ada pada layar Zoom webinar Anda. Webinar pada hari ini akan membahas dua sesi nih. Di mana sesi pertama akan membahas the rise of mobile robotic and telemedicine yang akan dibawakan oleh narasumber kita dari Infinity Group. Sesi yang kedua akan membahas mengenai topik automated warehouse yang membahas bagaimana pelaku bisnis itu akan lebih efisien dalam warehouse mereka. Akan dibawakan oleh Modula Southeast. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sapa dulu nih moderator kita. Yang pertama dari Infinite Group. Oke. Halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan di sini saya Hanif, yang di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan, kalau misalkan di screen, namanya Haikal. Kita dari Infinity Group. Kebetulan kita lagi ada di Air Lab, yaitu Automation, Intelligence System, dan Robotics Lab. Kita di sini diberikan kesempatan oleh Jababeka Industrial Estate untuk mempresentasikan mengenai robot yang baru saja kami develop dan kami rencanakan untuk membantu para pekerja lapangan dalam melawan COVID-19 yang kita sebut TORI atau Teleoperated Robot Infinity 4.0. Nah, ya bentar, sabar dulu nanti kita kenalan dulu, nanti habis ini kita presentasinya. Kita kenalan dulu Pak. Gitu ya. Saya kenalannya cukup panjang ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Biar kenal. Lalu kita ada dari Modula Southeast Ibu Uni. Halo Ibu Uni. Pagi Mbak Anita. Pagi. Nanti ada Mr. Wong juga ya yang akan bareng sama kita ya. Iya. Oke. Pagi Kak Rudi. Halo pagi semuanya. Pagi. Semuanya selamat pagi. Terima kasih sudah support Mbak Uni, Pak Hanif dari Infinity Group, Modula, semua terima kasih. Oh ya, saya lupa nih memperkenalkan Bapak Rudi Subrata dari Jababeka, General Manager Sales and Marketing. Halo Pak, pagi. Gak apa-apa. Jadi memang ini kita dari ini online talk webinar yang seri kesekian ini cukup menarik. Hari ini seperti Anita disampaikan bahwa kita bicara mengenai yang sekarang ini ya Anita ya. Mengenai Industri 4.0, di mana dari Infinity dan Modula adalah salah satu customer JBK yang sudah mengimplementasikan Industri 4.0. Silakan nanti saya kita sambung lagi. Oke, boleh. Tanpa berapa lama lagi kita persilakan Pak Hanif aja untuk presentasi ya Pak ya, untuk sharing kepada kita mengenai robot yang kita tunggu-tunggu. Mungkin nanti kalau ada video boleh, kalau mau dijelaskan sekarang boleh, silakan Pak Hanif. Oke, terima kasih banyak Bu Anita atas waktunya. Jadi tanpa lama-lama kita sharing aja dari presentasi kami ya, izin share screen. Jadi kebetulan untuk hari ini kita ada presentasi yang semoga saja menarik bagi teman-teman partisipan hari ini yang kami sebut The Rise of Mobile Robotics dan Telemedicine. Jadi sebelumnya mungkin kita bisa perkenalkan diri dulu sebagai perusahaan. Di slide berikutnya, di mana Infinity ini merupakan perusahaan yang memiliki experience sekitar 20 tahun di bagian otomasi, robotik, artificial intelligence, IoT, dan software integration. Jadi kami merupakan perusahaan lokal, 100% lokal, yang memiliki sekitar 160 pekerja yang tersebar di 5 area, di mana ada di 4 area domestik dan 1 area internasional, di mana kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.500 customer dari berbagai macam vertikal industri seperti garments, otomotif, elektronik, dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh klien kami dan juga produk kami. Jadi kami banyak bermain di solusi AGV, solusi automation, dan solusi computer vision, solusi AI, sampai bahkan simulator
dan virtual reality. Nah, kami pada tahun ini ingin fokus banyak lebih ke arah biomedical technology, jadi teknologi yang bisa mendukung mengenai aplikasi-aplikasi yang menyerempet atau membahas mengenai biomedical, jadi seperti UVC light, terus habis itu thermal scanner, dan juga yang hari ini akan kita bahas yaitu teleoperated robot Infinity 4.0. Jadi mungkin berikutnya bisa saya jelaskan dulu mengenai ekosistem dari biomedical technology sendiri. Jadi di sini solusi yang kami tawarkan untuk mengenai biomedical itu kita sebut Infinity Biomedical 4.0, di mana ada 5 fokusan utama, yaitu teleoperated robot Infinity 4.0, lalu thermal scanner atau thermal kamera yang kami juga menulis artificial intelligence di belakangnya, lalu yang kami sebut antiseptic chamber atau disinfectant chamber yang bersifat otomatis, jadi tidak dioperasikan secara manual, lalu low cost swab chamber, dan juga yang terakhir adalah ultraviolet C light yang kami buat dapat berintegrasi dengan aplikasi yang kami buat di HP Android. Jadi untuk menyalakan dan mematikan atau setting parameter itu bisa dilakukan secara HP. Nah, pada hari ini mohon izin kami untuk mempresentasikan sedikit mengenai teleoperated robot. Jika ada yang tertarik, mungkin bisa nanti ada live demonya, tapi di hari-hari berikutnya. Nah, berikutnya akan saya berikan kepada Haikal. Ya, terima kasih Hanif. Jadi di sini akan kami jelaskan ya sedikit introduction dari si Tori ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan, Tori itu adalah teleoperated robot Infinity 4.0. Jadi ini history dari pengembangan robot itu sendiri. Jadi pada tahun 2017 itu kita buat yang namanya Clark. Jadi kita main IGV atau autonomous mobile transport ini sudah cukup lama ya. Mungkin dalam background sudah hampir 10 tahun lebih. Nah, kita lihat ada kebutuhan market di industri lebih tepatnya itu untuk desain robot yang lebih compact dan juga accessible, baik dari harga ataupun dari secara teknologinya. Jadi pada tahun 2017 kita buat first generation of Clark yang kita sebut, dan pada tahun 2018 kita masuk ke industrial deployment dari second generation of Clark. Pada tahun 2019 kita ikutin follow up-nya, itu alhamdulillah positif feedback dari customer kita, memang terutama banyaknya di bidang elektronik, terus di bidang shoes, sama yang terakhir ini baru masuk ke otomotif. Nah, pada tahun 2020 kebetulan ya ada major breakout dari COVID-19 ini. Nah, ini yang menginisiasi dari pengembangan Tori ini. Jadi Tori atau teleoperated robot ini kita desain berdasarkan si Clark ini. Jadi kalau bisa dilihat di screen sebelah kanan, ini adalah industrial mobile robot, low cost industrial mobile robot yang menggunakan magnetic guidance plus RFID. Jadi fully autonomous. Nah, mungkin bisa tolong di setel. Nah, ini salah satu aplikasi yang sudah digunakan di beberapa pabrik ya. Ini kebetulan di pabrik elektronik. Nah, ini robot ini itu digunakan menggunakan navigasi magnetic guidance plus RFID sebagai command controller. Nah, di sistem ini robot ini juga bisa berkomunikasi dengan peripheral lain seperti kayak conveyor atau mesin yang lain lah secara wireless. Nah, bisa dilihat di video sebelah kanan itu dia bisa buka tutup conveyor atau pintu otomatis. Nah, itu nanti ke depannya akan kita jelaskan gimana aplikasinya kalau di luar. Nah, jadi secara parts ini, si robot ini menggunakan yang kita sebut industrial standard parts. Jadi kayak motornya pun sudah standar yang digunakan oleh mobile robotics, ada safety sensornya juga, ada network equipment, sampai ke industrial PC. Jadi semua kontrolnya ada di industrial PC. Nah, Tori ini mungkin kalau di beberapa negara lain mungkin ya seperti Singapura atau mungkin seperti di China, itu beberapa aplikasi robot itu sudah mulai lumrah di deploy. Cuma memang biasanya robotnya itu sole purpose gitu, jadi punya cuma satu fungsi atau mungkin dual purpose saja. Nah, kita coba approach dengan iklim yang ada di Indonesia, di mana robot itu bisa nggak ya kita bikin 6-in-1 platform. Jadi robot itu nggak hanya bisa 1 atau 2, tapi bisa langsung 6 fungsi sekaligus.
Nah, dari mobile robot ini yang kita desain, itu kita punya 6 fungsi seperti telepresence, ya jadi nanti akan lebih lanjut di slide berikutnya, itu gimana caranya kita robot itu bisa sebagai jembatan ya antara operator dengan orang yang ada di tempat lain gitu. Terus yang kedua untuk surveillance, jadi untuk pengamatan, gitu pengawasan baik itu pengawasan crowd, bisa pengawasan juga mungkin ke equipment dan segala macam. Terus ke transport sudah pasti, terus UV disinfection seperti tadi udah dijelasin juga ada UVC dan ini UVC dikombinasi dengan robot untuk melakukan disinfeksi. Terus thermal measurement, jadi pengecekan temperatur, body temperatur menggunakan teknologi vision. Terus yang terakhir ada spray, sebetulnya 11-12 dengan UV disinfection, cuma ini bedanya yang satu pakai lighting, yang satu pakai chemical substance. Nah, di sini kita bisa disebut, kita bilang complete platform ya. Jadi ada di sini memperlihatkan gimana robot ini bisa dibilang modular lah, jadi bisa diganti dengan UV disinfection, terus bisa diganti juga attachment-nya dengan transport, spraying, dan di dalam robot ini juga kita embed suatu software yang kita develop sendiri yang disebut namanya Matrix R. Jadi Matrix R ini software yang sebetulnya mirip-mirip, kasar mirip-mirip Zoom lah, atau mungkin mirip-mirip Skype atau gitu. Cuman ini fully developed by tim kita, tapi ini juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah sakit. Jadi salah satu gunanya itu ya tadi temperature measurement sampai ke telemedicine. Nah, telemedicine yang kayak apa? Ada di berikutnya. Nah, dengan aplikasi yang cukup luas, jadi kita punya broad range implementasi yang luas. Jadi kita berharap robot ini bisa diterima tidak hanya untuk penanganan COVID sebetulnya, tapi bisa ditaruh di factory, bisa dipasang di hotel, restoran, warehouse, supermarket, office, seperti itu. Nah, ini technical specification-nya. Jadi robot ini kita desain, ini generasi pertama ya. Jadi generasi pertama ini kita desain kurang lebih tingginya mendekati laki-laki dewasa lah, average dengan payload sekitar 60 kilo. Berarti jadi robot ini bisa mengangkat material seberat 60 kilo. Dan juga dilengkapi dengan obstacle sensor ya. Jadi nanti ada penggunaan time of flight sensor dengan ada depth camera juga. Nah, robot ini dikendalikan menggunakan bisa dibilang manual operated. Nah, manual operated itu berarti ada operator yang memfungsikan. Kenapa sih pilihannya manual operated? Karena kalau dari penggunaannya terus terang kan awalnya ini didevelop untuk membantu penanganan COVID ya. Jadi ini bisa membantu untuk di rumah sakit. Jadi dokter atau suster itu tidak terlalu tinggi risk untuk terpapar oleh si COVID ini. Gitu. Jadi kita gunain robot ini sebagai avatarnya lah, tanda kutip. Itu bisa bergerak, bisa bekerja jarak jauh. Nah, di situ juga dilengkapi dengan layar, jadi nanti kita bisa two-way communication gitu. Terus ada kalau battery life dan battery spec ini mengikuti apa yang kita pakai di standar industri, di mana 8-10 jam dengan pengecasan 2,5-3 jam. Nah, operation methodnya tadi seperti yang saya sudah singgung, ini menggunakan manual, tapi tidak perlu khawatir karena ini dibantu dengan beberapa perlengkapan yang memudahkan si operator untuk mengendalikan robot. Nah, ini jadi subsection berikutnya kita jelasin tentang functionality. Nah, salah satu fungsi yang ada di Tori ini adalah surveillance. Jadi sekarang mungkin kita banyak ngomongin new normal ya, jadi kayak mungkin overcrowding, terus kayak mungkin tanpa masker itu bisa jadi sesuatu yang berpotensi berbahaya gitu ya, untuk karena ada penyebaran COVID dan segala macam. Jadi robot ini kita bisa setting manual operated gitu ya di pabrik gitu ya, untuk membantu mengawasi lah kira-kira ada apakah nanti ada terlalu orang banyak berkumpul gitu. Nanti kita bisa dari fitur audio komunikasi itu kita bisa memberikan lah warning lah atau kayak informasi untuk keep physical distancing gitu. Nah, itu juga bisa kita detect nih para pekerja yang tidak menggunakan masker misalnya, karena masker kan sekarang jadi kebutuhan ya untuk apalagi di area bekerja gitu. Nah, jadi bisa dilakukan dengan nanti menggabungkan computer vision, jadi kamera itu bisa mendeteksi oh ini pakai masker atau tidak, nanti bisa disetel manual atau otomatis untuk nandain kalau ini melanggar lah gitu.
Lanjut. Nah, salah satu fungsi yang berikutnya itu adalah thermal imaging. Jadi ini kita punya salah satu fitur ini untuk spesifik mendeteksi suhu tubuh menggunakan kamera dan gabungan infrared sensor. Nah, di sini juga selain untuk mendeteksi temperatur, ini juga bisa mendeteksi facial feature lah. Facial feature ini, jadi mungkin bisa dibantu nih videonya. Ya, jadi ini ada video dari salah satu engineer kita. Nah, itu dia ada bounding box-nya, jadi dia bisa tracking wajah kayak gitu-gitu. Cuman ini kalau di aplikasi ini kan dia untuk mendeteksi ekspresi ya. Tapi kalau pada dasarnya nanti digunakan untuk mendeteksi menggunakan masker atau tidak seperti itu. Nah, itu nanti dikombinasikan dengan penggunaan thermal camera. Nah, fitur yang mungkin paling sedikit berbeda lah ya, itu adalah si telepresence ini. Nah, telepresence tadi sudah beberapa kali disinggung, yaitu sebetulnya ini sebagai semacam wadah dari orang yang posisinya tidak dekat gitu ya, untuk dapat berkomunikasi lebih imersif gitu ke lawan bicaranya. Nah, salah satunya mungkin aplikasinya ada di telemedicine, di mana misalnya dokternya nggak bisa datang nih, misalnya dokternya mungkin kan ada larangan ya sekarang 45 ke atas atau 50 tahun ke atas itu dokter senior itu tidak bisa datang gitu ke rumah sakit. Nah, dengan bantuan ini kita bisa seperti mentranslasikan dokter yang tidak bisa datang ke rumah sakit ini untuk tetap bisa assist dokter yang ada di rumah sakit gitu. Jadi dari software ini kita lengkapin dengan two-way video audio communication ya, similar lah kayak Skype dan itu. Tapi di sini juga kita tulis ada komboxnya. Jadi kayak kita sadar ada kebutuhan seperti mungkin nulis prescription atau mungkin nulis instruksi yang harus lebih jelas, itu bisa ditulis via komboxnya dan akan ditampilkan di layarnya robot. Dan yang ketiga ada optional feature yaitu menggunakan voice generator. Jadi kayak semacam seperti Google Assistant gitu. Jadi kalau kita ngomong ini kita tulis nanti kita jadi ada ininya. Nah, dari Mavix R ini di dalam fungsi telepresence ini juga dikontrol oleh satu software yang disebutnya Mavix. Nah, Mavix ini kita develop sendiri, tidak hanya untuk telepresence tapi juga untuk mengkontrol robot secara keseluruhan. Nah, ini kira-kira UI-nya, jadi user interface-nya ini kalau misalnya kita akses ya, jadi robot ini di controllernya kita nggak ada controller yang khusus, asalkan laptopnya itu bisa web browsing gitu. Jadi ini kayak web based application. Jadi pada saat kita akses address ini akan langsung nyambung ke robotnya. Nah, interface yang ada di tampilan robot kurang lebih kayak gini. Jadi ada status robotnya, ada tampilan operatornya, ada tampilannya si robot sendiri. Nah, mungkin agak unik ya dari tampilan robot ini sendiri karena kita pakai teknologi kamera 360. Jadi kamera 360 ini mungkin banyaknya dipakai di seperti kayak Google Maps. Jadi image yang tadinya spherical itu bisa di stretch jadi ultra panoramik gitu atau dikembalikan lagi jadi wide. Jadi spherical. Nah, ini memudahkan untuk si operator karena operatornya jarak jauh ya. Jadi memudahkan untuk lihat area sekitar sih. Jadi feelingnya lebih mudah gitu. Nah, di sebelah kanan itu ada yang temperatur, jadi bisa ngecek suhu dan segala macam, dan ada bisa diganti juga dengan message box. Nah, salah satu fitur selain telepresence juga bisa dikoneksikan dengan UV disinfection. Jadi UV disinfection ini mungkin penggunaannya sudah banyak juga untuk membantu mencegah atau tingkatan preventif untuk menghilangkan virus COVID-19 ini. Jadi kita paham kalau UV light ini juga harming ke orang gitu. Jadi salah satu fitur untuk mencegah potensi merusaknya kulit manusia gitu ya, karena UVC ini kita bisa melakukan remote control dari mobile apps, bisa dari iOS atau Android. Jadi dengan kita tinggal memasukkan akses di HP, dia kita tulis ruangan berapa kali berapa, nah nanti secara otomatis di remote akan mengaktifkan UV light-nya. Lanjut. Ya, ini kira-kira video yang menjelaskan prosesnya seperti apa. Nah, jadi di sini
Nah, di sini juga dilengkapi dengan fitur safety ya. Jadi karena misalnya prosesnya sedang ada disinfeksi ruangan, jadi pada saat ada pergerakan manusia masuk, lampunya akan otomatis mati. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga gimana sih cara menggunakan Tor ini. Nah, sistemnya seperti ini. Kurang lebih kita butuh satu laptop gitu ya, satu laptop yang bisa mengakses internet tentunya. Terus yang kedua ada established network. Jadi kayak sudah ada jaringan yang bisa dipakai di dalam ruangan itu, dan baru koneksi ke robotnya. Nah, tidak perlu khawatir juga dengan penggunaan Tor ini karena safety-nya sudah kita pertimbangkan ya. Jadi kami paham kalau nyetir kan kita ada dengan jadi satu ya dengan si mobilnya. Nah, masalahnya ini kan robotnya kita kendalikan jarak jauh. Jadi feeling-nya si operator juga harus dilatih. Nah, dengan kita tambahkan beberapa sensor seperti TOF atau laser plus kamera depth ini bisa membantu si operator itu lebih nyaman dan kita coba cegah terjadinya tabrakan. Jadi sensor ini berfungsi untuk memberhentikan secara otomatis, mengurangi kecepatan secara otomatis dan juga melakukan rerouting gitu. Nah, ini kurang lebih ilustrasi penggunaan robotnya. Jadi ini jarak jauhnya, jadi operatornya nggak tahu di mana, nah ini robotnya sedang digunakan untuk, nah ini berinteraksi, jadi bisa bicara satu sama lain jarak jauh. Ya, lanjut. Nah, selain itu tadi sudah penggunaannya seperti apa dan segala macam. Jadi kita juga adaptasi cara yang sama di penggunaan electric vehicle. Jadi ngecasnya ini kita bisa dibilang mengaplikasikan apa yang digunain di mobil-mobil listrik. Jadi selain kita bisa lihat baterai statusnya juga, ada baterai charge remindingnya juga, dan di sini kita ngecasnya itu menggunakan baterai lithium persis seperti yang kita gunakan di mobil listrik. Nah, ini kurang lebih proses ininya, recharge-nya. Jadi ini ada dock charging-nya yang kita sudah desain. Jadi diposisikan sedemikian rupa, nanti robotnya berjalan menuju ke charging station. Nah, ini mirip sama yang kayak di EV, jadi tinggal dicolok gitu aja. Okay. Nah, terakhir di section yang terakhir kita jelasin tentang development si Tor ini akan ke depannya, skenario yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut, yaitu ya ini kita sebut medical strategic control ya. Jadi karena kami backgroundnya datang dari software integration, jadi tidak hanya robot tapi juga kembangin software. Dan sekarang mulai tren kayak data analytics atau machine learning gitu. Jadi harapan kami ke depannya kita bisa bikin yang kita sebut medical strategic control. Jadi dari si robot ini kita kombinasikan dengan software native ini dengan kombinasi software yang lain seperti robotic process automation atau RPA. Jadi di sini kalau dilihat dari page ini, skenario-nya adalah si robot ini membantu untuk melakukan monitoring setiap pasien. Jadi misalnya ini dalam ruang isolasi ya, robot ini untuk ngecekin satu-satu nih si vital signs-nya si pasien nomor 1 seperti ini, vital sign nomor 2, pasien nomor 2 seperti ini, datanya ini di-collect menggunakan oleh si medical staff, jadi mungkin ada di stasiun control station-nya. Nah, nanti bisa dibandingkan antara ya pembacaan vital signs, terus nanti daily observation-nya kayak apa, sama nanti medical record-nya. Nah, dari sini kita coba gabungin nih prosesnya ini, kita kurasi menggunakan yang namanya RPA ini. Jadi datanya itu diintegrasikan atau disegregasikan jadi satu untuk dianalisa lebih lanjut. Nah, jadi mungkin kalau kayak pasien COVID ini kan dia pasti setiap hari ada statusnya dicek ya, hari ini gimana. Itulah yang kita coba pendekatannya mengkombinasikan IoT, AI sama si robot Tor-nya ini. Ya. Oke.
Kalau begitu, terima kasih. Itu aja dari kami. Kembali lagi ke Pak Rudi dan Bu Anita. Ya, thank you Pak Hanif dan Pak Maulana. Sharingnya benar-benar menarik banget nih. Menurut saya Pak, ini tuh benar-benar inovatif ya Pak ya, di masa-masa kayak gini. Mereka buat sesuatu yang kayaknya jawaban untuk kita semua gitu ya. Dan saya ingin bertanya juga nih ke Pak Rudi, di Jababeka tuh apa yang dilakukan yang bisa seperti Infinity Group, kayak mereka tetap eksis dengan melaunching si Tori gitu. Apakah di Jababeka juga ada program atau ada acara atau ada satu activity yang terbaru gitu dari Jababeka? Ya, ini sangat menarik sekali, saya setuju dengan Anita. Jadi yang disampaikan oleh Pak Hanif ini dan tim Infinity ini sangat luar biasa. Jadi judulnya aja udah menarik, Biomedicine 5.0, Biomedicine 4.0. Nah, ini kan kalau saya nggak pernah nanya, tapi saya menanya ke Pak Hanif nih. Ini dengan teknologi 5G itu yang kan kita pasti Pak Hanif tim ini tahu yang dari dokter di Singapura bisa melakukan operasi di pasiennya di Indonesia. Apakah ini juga in the future bisa seperti itu Pak Hanif? Mungkin bisa dijawab oleh Haikal karena dia merupakan head of engineering kami. Jadi pertanyaannya lebih cocok untuk dijawab sama Haikal. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Iya betul Pak. Jadi kalau kita lihat beberapa negara mungkin kayak yang sudah implementasi 5G ya, ini kita bisa implementasi teleoperated ini dengan sangat baik gitu. Seperti kayak di China itu Huawei kan sudah support 5G arsitektur ya. Jadi data yang di propel itu bisa sampai 60 gigabyte second, itu sudah bisa menjamin kalau misalnya sekarang udah banyak penggunaan surgical robotics gitu ya, yang dokternya di Singapura misalnya orangnya di Indonesia, nah itu tanpa ada latensi. Nah itu mungkin banget jika ada 5G itu bisa digunakan. Jadi regarding ini yang dari pertanyaan Anita, Jababeka itu sebenarnya sekarang pada posisi mempersiapkan transformasi dari situasi normal ke new normal yang seperti sekarang ini, dan juga karena teknologi industri 4.0 yang harus diimplementasikan di industri, di kawasan industri ya khususnya. Di Jababeka itu sudah siapkan infrastrukturnya. Nah, seperti sekarang ini kita melakukan telekonferensi ini online talk show, sebenarnya salah satu fasilitas dari kesiapannya Jababeka dengan jaringan fiber optiknya untuk menunjang kita melakukan yang sekarang ini. Nah, ini kan sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini salah satu implementasi dari industri 4.0. Kita melakukan online talk show ini sebenarnya sudah one step ahead. Yang dulu kita nggak pernah juga sama-sama pikirkan, nggak pernah bayangin, oh ternyata yang sederhana aja kita bisa lakukan. Apalagi yang seperti Infinity lakukan dan mungkin nanti Modula ya. Nah, Jababeka itu udah siapin satu cluster, satu area yang kita akan bangun kira-kira seperti Silicon Valley-nya di Amerika gitu kira-kira ya. Jadi nanti itu kita akan kumpulkan yang grup-grup seperti Infinity ini. Jadi ada biomedicine, bioresearch, data center, aerospace dan lain-lain. Jadi ini nanti akan sangat menarik ke depannya. Jadi dengan ada yang new normal ya Anita dan industri 4.0, ada lagi baru sekarang temanya industri 4.0 atau revolusi sosial 5.0. Jadi ini kita nanti kata gitu loh, jika ada temuan-temuan ini ya, itu akan menggeser fungsi human being. Orang manusia itu kan kegeser loh lama-lama. Nah ini yang manusia kegeser ini mau dikemanain? Nanti kayak sekarang nih, dokternya mungkin di rumah nih, yang muter-muter ke pasien kan robotnya aja semua. Nah, nanti dokter ini apakah akan berubah fungsi atau robotnya yang berubah fungsi? Jadi itu, ini interesting ya. Jadi ya nextnya kita bahas. Jadi memang dengan adanya pandemi ini, robot-robot seperti TV ini sangat diperlukan. Jadi mengurangi adanya korban di pihak
paramedik ya. Iya, paramedis. Paramedis, jadi itu kira-kira ini. Jadi JBBK secara infrastruktur dan fasilitas kita udah siapkan dan kita udah ready. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih konsentrasi ke arah yang seperti ini gitu loh. Thank you Pak Rodi. Coba kita sapa Ibu Uni nih. Halo Ibu Uni. Halo, pagi Mbak Anita. Nah, yang kedua nih, kita masuk ke sesi kedua. Tapi saya mau ingetin juga ke penonton semua, kalau kita tetap ada question ya. Jadi jangan lupa masukkan pertanyaan di Zoom dan nanti akan dipertanyakan kembali di akhir setelah nanti Ibu Uni presentasi. Nanti pertanyaannya boleh buat Pak Hanif, Pak Maulna, atau Ibu Uni juga gitu ya. Oke, Ibu Uni, boleh langsung mulai sharing aja? Ya, Bu Uni, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada JABBK. Terima kasih juga kepada Bapak Rudi dan tim atas waktu dan kesempatannya untuk Modula bisa join webinar kali ini. Baik, untuk Modula sendiri konsepnya sama dengan bangunan yang sedang dikerjakan oleh JABBK dan yang sudah terimplementasi di JABBK, yaitu vertikal. Solusi yang akan kita kasih ini yang membawa perubahan untuk warehouse di tempat Bapak Ibu dari tradisional ke automation dengan konsepnya vertikal. Jadi kalau ingat bangunan di JABBK, tolong ingat Modula karena think vertikal, think Modula. Oke, baik, saya akan mulai aja langsung untuk presentasinya. Oke, jadi kami dari Modula, base-nya di Singapura. Saya untuk area manajer di Indonesia. Di webinar kali ini saya juga di Singapura. Dan konsep dari Modula ini adalah Automatic Vertical Warehouse. Dan misi untuk Modula sendiri adalah untuk mengoptimalkan intralogistik dari semua bisnis, terlepas dari seberapa besar atau jenis industri, dengan memberikan solusi penyimpanan pergudangan otomatis terbaik. Nah, standar manufacturing teknologi kita mencerminkan inovasi berkelanjutan. Dan kami selalu memberikan nilai lebih bagi pelanggan kami di seluruh dunia. Dan untuk Modula sendiri sudah didirikan pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2020. Dan Modula ini sudah terinstall worldwide di seluruh dunia, di semua jenis industri. Dan ini adalah company profile untuk Modula. Modula based di Italia, dan untuk Italia sendiri sudah menjual 15.000 mesin, hanya Italia, di luar dari penjualan distributor. Dan untuk turnover Modula sendiri mencapai 160 juta euro pada tahun 2019. Dan mesin yang terjual di tahun 2019 ini, 2019 lalu, 2.800 unit. Dan ini adalah global presence-nya. Modula ada 4 production plant, ada 2 production plant, dan China, kemudian ada 8 subsidiaries, yang terdekat dengan Indonesia adalah Singapura. Dan kita punya 100 lebih dealer di seluruh negara. Dan ini adalah penjualan unit Modula. Dari tahun ke tahun, penjualannya selalu meningkat. Ini bukan akumulasi number, tapi dari tahun ke tahun. Oke, Bapak Ibu udah siap ya untuk perubahan? Siap, Ibu. Berikut adalah konsep dari Modula. Nah, ini adalah sebelah kiri menampilkan warehouse tradisional, di mana user harus mencari barang dan mengakibatkan produktivitas rendah. Banyak operator perlu jalan jauh dan ini menghabiskan waktu. Dan areanya horizontal. Nah, kita lihat sebelah kanan, ya ini goods to man, artinya user tidak perlu jalan jauh, barang yang menghampiri user, dan dengan pakai Modula juga, fleksibilitasnya lebih tinggi, kapasitasnya pasti meningkat, ergonomik dan aman, dan mengurangi salah ambil barang. Berikut ini video cara kerja Modula. Jadi konsep dari Modula menggunakan lift, naik turun, dilengkapi juga dengan belt.
Nah, ini adalah proses pengembalian tray. Nah, sedangkan ini adalah proses pengambilan tray. Jadi, teman-teman, kalau mau mengambil barang tidak perlu jalan jauh. Tinggal ketik aja item yang diperlukan, nanti tray akan datang ke area pengambilan barang. Jadi, untuk pengambilan barang ini bisa berdasarkan item code ataupun dari nomor tray. Itu konsep kerja dari Modula. Nah, Modula ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama bisa menghemat area. Real case tadinya ada di salah satu customer kita. Ini adalah konsep warehouse mereka, horizontal dan manual. Area mereka tadinya 138 meter persegi, menggunakan 10 manual rack. Kemudian kita rubah dengan Modula. Tinggi mereka 3,2. Nah, dengan pakai Modula mereka pakai 11,5 meter dengan 7 sen. Kita lihat perubahannya dari tradisional ke Modula. Nah, ini dia. Modula diinstal, ruangannya lebih rapi, lebih bersih, lebih modern. Dan juga konsep ini vertikal, dan ini ruangannya yang tadinya 3,2, kita jebol ke atas untuk memaksimalkan tinggi di sana. Dan ini benefit selanjutnya adalah menghemat waktu. Konsep dari yang sebelah kiri, user harus jalan jauh, harus tahu lokasi, harus tahu item yang harus diambil. Sedangkan sebelah kanan Modula, user cukup berdiri saja. Tidak perlu jalan jauh, tidak perlu mencari item, semua ditunjukkan oleh Modula. So, ini teknologi yang bagus, jadi mempermudah user. Oke. Selanjutnya, untuk lebih akurat, Modula punya beberapa option. Yang pertama, laser pointer. Laser pointer ini yang bulat ini bisa menunjukkan lokasi dan juga item yang harus diambil. Dan juga selain ada laser pointer, kita ada alphanumeric lead bar. Dan di alphanumeric lead bar ini menampilkan deskripsi ataupun item code dan juga tanda panah menunjukkan di row sebelah mana barang harus diambil. Dan kalau user mau pengambilan cepat, akurat, bisa menggunakan barcode reader. Nah, ini untuk pengambilan yang sangat akurat. Kemudian yang terakhir ada LED bar. LED bar ini juga menunjukkan di mana lokasi barang berada. Dengan optional ini, jadi real-time stock inventory, order disiapkan dengan baik, pengiriman lebih cepat, dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, dan ini untuk security-nya sendiri, tidak sembarangan user bisa login ke Modula, karena nanti ada password dan username. Untuk username, termasuk untuk manager, supervisor, mereka juga punya akses sendiri. Jadi contohnya untuk manager, mereka punya akses yang lebih detail, sedangkan untuk user, aksesnya hanya untuk pengambilan dan juga naruh barang saja. Dan untuk tray sendiri, contoh di perusahaan Bapak Ibu, ada beberapa departemen, contohnya di produksi, di shipment, di office sendiri, tray-nya bisa dilimitasi. Contoh, rak 1 sampai 10 untuk area produksi. Sedangkan untuk tray 11 sampai dengan 15 untuk area shipment. Dan hanya user yang otoritas saja yang bisa mengoperasikannya dengan security ini. Oke, dan ini adalah ergonomiknya Modula. Jadi pengambilan disesuaikan dengan postur tubuh atau disesuaikan dengan dari area untuk pengambilannya Modula sendiri. Dengan konsep Modula juga barang yang menghampiri user, bukan user yang menghampiri barang. Kemudian pakai Modula tidak perlu naik turun tangga lagi, dan itu segi ergonomiknya. Kemudian juga menghindari resiko yang berbahaya, mengurangi kecelakaan kerja pastinya, mengurangi tenaga berlebih, dan tidak perlu jalan jauh lagi. Ini konsep sebelumnya. Manual, user harus naik turun tangga, sedangkan pakai Modula tinggal berdiri aja di depan unit Modula. Konsepnya seperti vending machine. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja item yang dibutuhkan, barang akan datang. Oke, dan Modula bisa diaplikasikan di mana saja di berbagai sektor industri, bisa di food beverage, otomotif, elektronik, aerospace. Untuk penyimpanan bisa kemudian finished good product, spare part, tools, ataupun
for dalam satu perusahaan, bisa untuk production, warehouse, operation, shipments, untuk di toko pun bisa. Dan ini untuk contohnya modula diaplikasikan di area produksi. Jadi modula bisa dikombin dengan conveyor, bisa juga dengan arm robotik, dan juga kren. Ini untuk contoh penyimpanan komponen modula, ada yang kecil, ada juga bisa untuk penyimpanan yang berat, seperti molding. So, untuk modula nggak ada limitasinya kecuali untuk dimensinya. Kemudian ini untuk contoh modula diaplikasikan di toko. Di Indonesia pun sudah ada, di Jakarta mereka jual spare part, mereka pakai modula dan penyimpanannya di ruko. Dan benefit selanjutnya adalah fleksibilitasnya. Teman-teman bisa order atau Bapak Ibu bisa order modula sesuai dengan dimensi ruangannya. Dan ini untuk modula sendiri dari panjang dari 1,3 sampai 4,5, lebarnya dari 1,6 sampai 4 meter. Kemudian berat dari 200 kilo sampai dengan 1 ton. Tinggi modula sendiri maksimum bisa 16 meter. Kemudian untuk tipe dari B-nya atau pintu bisa ada 2, internal flat, kemudian kalau eksternal ada tambahan 1 meter di mesinnya. Dan ini untuk yang modula dengan berat 990 kilo. Aplikasinya seperti ini. Dan ini bisa diintegrasikan dengan arm robotik atau dengan robot yang lain, dan juga ada tambahan telescopic bay untuk yang berat. Oke, dan ini untuk softwarenya, modula dilengkapi dengan WMS software, dan software ini bisa juga untuk mengatur manual area, jadi tidak terbatas hanya di modula saja. Item management, location management, audit pastinya lebih mudah, FIFO bisa teratur juga, dan juga modula ini bisa diintegrasikan softwarenya dengan ERP di tempat Bapak Ibu. Bisa Oracle, SAP, ataupun tailor-made software. Dan ini contoh untuk layout WMS-nya. Dan ini adalah case study untuk implementasi modula. Jadi ada salah satu customer kita, mereka implementasi sampai dengan 46 unit modula, dan ini step by step-nya. Jadi enggak langsung beli 46 unit. Dan ini adalah last dari presentasi saya. Untuk modula tidak hanya jual mesin aja, tapi kita juga care untuk after sales service-nya. Untuk modula sendiri kita punya technician dedicated dari Modula Southeast, dan ini bisa untuk membantu teman-teman untuk after sales service-nya. Dan after sales kita meliputi dari service maintenance, Halo Ibu Uni, sorry Ibu, suaranya agak putus-putus. Oke, mungkin sambil menunggu jaringan Ibu Uni untuk lebih baik gitu Pak. Saya mau nanya nih, ada nggak ya produk dari Jababeka yang dengan luasannya yang cukup dan bisa diintegrasi oleh modula juga Pak? Kira-kira produknya di Jogja. Oke, terima kasih banyak atas kebenaran Rudi dan kita. Untuk teman kalau lihat saya bisa langsung ke media dari. Ya, terima kasih Bu Uni. Terima kasih Bu Uni. Nanti kita coba minta repeat dikit yang terakhir ya, soalnya agak putus-putus. Tadi saya sempat tanya ke Pak Rudi. Apa ya produk dari Jababeka yang bisa diimplementasikan oleh modula juga gitu Pak? Kira-kira apa ya? Jadi ini ya, baik Infinity mau produk Infinity maupun produk modula ini adalah produk-produk yang menunjukkan industri 4.0. Nah, jadi Jababeka itu sebenarnya secara bisa disampaikan secara infrastruktur maupun fasilitas kita sudah siapkan untuk industri-industri seperti yang di launching sama Infinity Group dan Modula. Contohnya apa?
Di JBK itu ada kira-kira mungkin 8 ke 10 rumah sakit, ya kan? Belum di luar JBK. Ya, pertama itu. Kedua, di JBK itu sudah ada namanya Presiden University. Nah, Presiden University sangat penting. Kenapa? Untuk mensupport tenaga-tenaga menyambut industri 4.0, apapun juga namanya ya, new normal. Kenapa? Itu nanti akan mensupport. Karena suka atau tidak suka, nanti at the end-nya tenaga-tenaga muda ini yang tampil di bidang IT yang akan mensupport industri 4.0. Nah, yang ketiga, KPK sudah siapkan lahan-lahan industri yang siap pakai untuk klaster-klaster seperti ini nih. Seperti nanti yang untuk pabrik pakai modula, ya. Terus mungkin rumah sakit yang pakai robotik, Tori ya benar. Nah, jadi karena yang saya bilang itu, kita sekarang ini pada masa fase perubahan yang sangat drastis. Ya, jadi yang seperti sebelum seri sebelumnya juga saya sampaikan bahwa kita berubah totally 180 derajat kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Ya, jadi termasuk kita sekarang online talk show juga kebiasaan baru. Juga gimana kita nantinya setelah pandemi ini, kan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kita juga akan melalui fase-fase yang baru lagi semua. Nah, saya kasih contoh misalnya gitu loh. Mungkin ada yang nonton Bundesliga, Liga Jerman. Sekarang itu mereka main bola itu nggak ada penontonnya. Penontonnya itu di bangku penontonnya mereka pasang foto-foto. Ya. Terus gimana memotivasi pemainnya? Pakai speaker. Nah, suara-suara penonton bola itu semua mereka covering ke speaker. Nah, satu ya. Yang kedua, kita kemudian baru lagi nanti, mall-mall di Thailand itu sekarang udah pakai membuat fasilitas injakan kaki untuk liftnya, ya. Jadi ini yang saya bilang ya. Nanti mungkin kita ke rumah sakit ketemu robot Tori, ya kan. Terus kita ke pabrik-pabrik, nanti warehouse-nya pakai modular, ya kan. Bukan berarti warehouse yang konvensional itu akan tutup juga, tidak. Kenapa gini ya? Ini yang mesti dimengerti, saya juga sampaikan suatu pasar yang berbeda nih. Ya, antara warehouse intelligence seperti modular ini dengan warehouse yang konvensional. Ya kan? Kenapa? Karena kalau item-item yang diabsorb sama modular ini, nanti spesifik marketnya. Beda sama yang konvensional logistik warehouse. Ya, jadi ini yang nanti di logistik warehouse itu mereka mempunyai teknologi yang sudah smart juga. Saya pernah ke pabrik yang di Malaysia itu, pabrik FNN, warehouse-nya itu mempunyai fasilitas smart, semuanya robot. Dari mulai barang masuk sampai barang keluar. Jadi ini yang saya bilang interesting. Kita sekarang sudah, kalau beberapa orang mungkin pakar, kalau kita bicara dilihat pelatihan webinar-webinar, sekarang tuh pada fase bukan lagi survivor mode, tapi sudah ke preparation mode. Nah, nanti ke launching mode. Ya, jadi ini yang interesting, Anita. Jadi JBK itu sudah mempersiapkan sekarang dari survival mode ke preparation mode untuk launching mode nanti. Siap, gitu. Ditunggu dia berarti Pak ya. Ya, jadi tinggal supporting dari customer kita. Ya, betul. Oke, sekarang nih saya pengen nanya, tadi tuh sebenarnya waktu Bu Uni mempresentasikan bagian terakhirnya after sales, itu agak terputus-putus Ibu, nanti kami minta untuk mengulang sekali lagi, dan juga buat Infinity, boleh juga sharing after sales-nya seperti apa. Mungkin kita bisa mulai dari Infinity dulu kali ya, Pak Haikal atau Pak Hanif, boleh, silakan. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Bu Anita. Jadi kalau untuk after sales service ini, sebetulnya kita pernah lakukan seperti beberapa produk yang udah kita jual juga ke industri ya. Jadi tahapannya awalnya itu pasti ada yang namanya kayak training, handover, manual book, sampai nanti kayak ada monthly checking, tergantung nanti sama service kontrak yang diminta sama si customer. Tapi tentunya kalau untuk after sales service kami bisa dibilang bisa ready baik dari remote support ataupun langsung ke direct support di lapangan.
Oke, thank you. Mungkin lanjut boleh Ibu Uni. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anita. Jadi untuk after sales dari Modula sendiri, kita punya tim yang sudah experience dan mereka tersertified dari Modula Italia. Dan juga untuk Modula sendiri, kita lakukan untuk maintenance-nya setelah 15.000 cycle. Dan juga untuk maintenance ini, kita punya service agreement-nya, ada kontraknya. Dan kita juga fast respon untuk menangani isu di customer, kita bisa lakukan on-site, ataupun yang pertama kali kita lakukan, karena Modula ini adalah smart warehouse, jadi kalau ada problem itu akan appear di konsol Modula. Jadi ada notify problemnya apa, kemudian dari Modula sendiri bisa kasih suggest harus ngapain. Nah itu dia. Nah, dari situ bisa difoto untuk problemnya, kemudian di-share di grup, karena kita punya grup pastinya setelah instalasi mesin, kita take care mereka, kita nggak akan tinggalkan customer kita. Seperti itu. Dan sudah tidak diragukan lagi untuk customer care kita. Kita punya dedicated team di Indonesia, kita punya 6 teknisi dan mereka experience, mereka tidak hanya kerja di Indonesia, tapi juga untuk overseas. Itu untuk customer care kita. Dan untuk teman-teman semua, kalau mau visit dan lihat real mesinnya, bisa datang langsung juga. Nanti bisa hubungin saya bisa arrange untuk visitnya. Oke, seperti itu Mbak Anita. Oke, terima kasih Bu Uni. Saya pengen nanya nih, ada pertanyaan gitu. Untuk Infinity Group dan Modula juga, kira-kira dari seorang memesan produknya hingga jadi itu berapa lama ya? Misalkan ada mungkin mau di custom atau mau ditambah sedikit atau lebih panjang, lebih lebar, kalau Infinity mau ditambah fungsinya gitu, gimana? Boleh dari Infinity dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Anita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya kita bisa kembali lagi melihat yang pertama sebenarnya requirement-nya seperti apa, kayak gitu. Karena kan kita memang menyesuaikan tergantung memang kebutuhan lapangan yang dibutuhkan oleh user seperti apa, karena kita sifatnya adalah 6-in-1, atau bahkan ada banyak fitur lagi yang nanti kita akan develop. Jadi memang based on actual condition di lapangan itu seperti apa. Tapi untuk menjawab kira-kira untuk basicnya berapa lama, itu di antara 4-6 minggu. Jadi ketika seseorang order, lead time yang kita tawarkan adalah 4-6 minggu sampai unit tersebut bisa diterima oleh user dan bisa digunakan, kayak gitu. Saya mau tanya nih sama Infinity nih. Boleh. Apa namanya? Sebenarnya robot ini khusus untuk hospital aja, rumah sakit aja, atau bisa diimplementasikan di airport misalnya ya. Jadi kalau saya lihat dia sudah ada thermal detection-nya, apakah bisa digunakan di airport atau di hotel, kayak gitu? Gimana kira-kira? Ya Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita memang mengembangkan Tori ini tidak melihat aplikasinya ke area mana, tapi lebih ke arah fungsionalitasnya bisa menyeluruh secara universal ke manapun lapangan kerja yang kita tuju gitu. Jadi seperti yang kita sudah presentasikan, kita memang memiliki beberapa fitur-fitur bawaan yang lebih cocok memang, atau bisa dibilang ada sinerginya dengan area medis maupun area hospital. Tapi kita memiliki beberapa perbincangan juga, diskusi, yang semoga aja bisa menjadi suatu kerjasama yang nyata dengan berbagai macam industri dan berbagai macam vertikal lain seperti pesawat, terus habis itu airport, lalu hotel dan sebagainya. Jadi memang apa yang kita tujukan ini tidak hanya untuk industri, tapi kita ingin keluar dari vertikal industri itu dan mengadres atau menjawab kebutuhan yang ada di area lain kayak gitu. Kali ya, berarti jadi ini juga pesan buat penonton semua bahwa Tori ini bisa digunakan untuk semua lini industri. Jadi istilahnya seperti modified ya, modified gitu. Jadi sesuai dengan requirement dari user, ya customize. Jadi gitu. Oke. Lanjut buat Ibu Uni. Ya, baik. Jadi untuk Modula kita punya 4 production plan. Jadi untuk pengiriman pastinya lebih cepat. Untuk produksi
kita bisa jamin kita yang tercepat di antara yang lain. Kita untuk produksi sendiri 2 bulan, kemudian untuk shipment itu 2 bulan, kemudian instalasi untuk yang tertinggi 16 meter hanya 2 minggu saja. Lebih pendek, lebih cepat untuk instalasinya. Seperti itu. Oke, thank Jadi you. jangan ragu-ragu. Iya. Saya tambahin nih. Iya, boleh. Jangan ragu-ragu pakai modula karena kebetulan nih modula juga sudah digunakan di beberapa factory di Jababeka. Iya, Jababeka. Ya, ada PT Sistem Indonesia dan PT Bumi Putra. Bumi Putra. Jadi Bumi Putra, ya. Ya, jadi ini baru 2 yang saya tahu belum. Jadi sebenarnya jangan ragu-ragu lagi. Mungkin berarti ada audiens yang mau tanya lebih lanjut, bisa langsung ke Bu Uni, bisa langsung ke Infinity. Infinity juga sudah menjadi customer JABK. Jadi ini kita mensupport customer JABK supaya di era kita sekarang ini di pandemik ini kita sama-sama bergandengan tangan, saling support, saling bantu demi kepentingan kita bersama. Karena sekarang ini adalah saatnya kita untuk saling membantu, saling support, ya, saling berempati, kita bahu-bahu. Tujuannya satu untuk membangun kembali ekonomi Indonesia, ya. Kita mensupport semua industri yang ada supaya semua industri ini jangan sampai ada yang closing. Dan termasuk apalagi kita mesti mensupport yang namanya UKM-UKM. Jadi ini salah satu tujuan dari online talk show ini. Kami JABK berkomitmen untuk terus mensupport customer kami di JABK semuanya. Di samping itu juga mungkin nanti kita juga sudah tim kami juga siap membantu ya melakukan disinfektan, free disinfektan, pembagian masker dan lain-lain. Ini apa? Kegiatan-kegiatan yang JABK Industri dan JABK khususnya grup untuk mensupport semua customer yang ada di JABK. Demikian sih. Jadi saya harapkan dengan kita nanti next seri-nya juga akan terus mensupport berganti-gantian. Semua talent JABK diharapkan akan tercipta ya networking dan saling mensupport. Gitu Hanita. Iya Pak Rodi, thank you. Mungkin ada pertanyaan terakhir Pak, atau ada kata-kata terakhir nanti kita kasih ke Infinity, lalu ke Ibu Uni, lalu ke Pak Rodi gitu. Pak Rodi dulu deh. Oke. Saya terima kasih lah sekali lagi ya. Ini udah disupport sama Infinity Group, disupport sama Modula Group ya. Saya ulang ini salah satu supporting kami lah. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang interesting, silakan langsung menghubungi tim Infinity. Silakan langsung menghubungi tim Modula, ya. Nanti mungkin boleh di-share tim Infinity nomor handphonenya atau nomor teleponnya. Bu Uni juga bisa dari Modula bisa men-share nomor telepon atau email ya yang bisa dihubungin. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa saling kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari customer atau audience bisa langsung nih biar lebih detail. Oke, thank you. Boleh buat Infinity Group silahkan. Ya, akhir kata dari kami, terima kasih banyak atas kesempatannya dari Pak Rudi, Bu Anita, dan seluruh tim JABK. Terima kasih juga atas presentasinya dari Bu Uni, cukup interesting dan juga memberikan kami pandangan baru. Buat para peserta yang hari ini hadir di Zoom meeting, Zoom webinar hari ini, kami ingin menjulurkan tangan kita kepada siapapun yang ingin bekerja sama bareng dengan kita untuk ibaratnya melakukan trial ataupun mencoba si Tori ini di lapangan kerjanya mereka maupun di areal industri mereka atau areal office mereka dan seterusnya. Jadi kami tunggu kalau misalkan ada inquiry atau misalkan ada kebutuhan, kami dengan senang hati bisa ingin melihat misalkan live demo, bisa langsung ke kantor kami atau kami bisa melakukan live demo. Jadi kami biasanya juga melakukan webinar tapi bentuknya live demo, jadi orang bisa langsung secara hands on bisa menggunakan robotnya tapi dari jarak jauh kayak gitu. Jadi itu saja sih dari kami. Berharap bisa ada yang tertarik dan bisa bareng-bareng kerjasama untuk trial Tori ini kayak gitu. Oke, makasih Pak Hanif. Lanjut Ibu Uni.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Jababeka, kepada Pak Rudi, Mbak Anita, atas kesempatan memberikan ruang kepada Modula untuk mengeksplor Modula lebih detail. Dan juga untuk Infinity, kita bisa kolaborasi ya, untuk Modula dan robotnya kita bisa kolaborasi. Modula dan robot Bapak yang AGB-nya bisa dikolaborasikan bareng-bareng. Dan untuk teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini, saya juga ucapkan terima kasih. Jangan ragu-ragu untuk hubungin kita, Modula. Hubungin saya juga, karena Modula sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kita ada 42 unit, Modula sudah terinstal di Indonesia. Baik, dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Pak Rudi dan tim. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Oke, sebelum closing nih Pak, ternyata kita ada satu pertanyaan nih. Boleh ya, satu ya. Dari Alentri. Saya ingin bertanya mengenai SDM. Karena dengan teknologi yang sudah semakin berkembang, seperti yang sudah disampaikan oleh Infinity Group, bagaimana dengan SDM atau operatornya? Apakah perlu standarisasi atau harus lulusan jurusan studi tertentu? Karena menurut saya, dengan teknologi yang tergolong baru ini, seperti ini, tentu tidak bisa dijalankan oleh sembarang orang. Dan misalnya teknologi ini user friendly, kan tidak setiap saat jika ada trouble kita harus panggil tim dari Infinity. Dan jika misal dari Infinity Group ada semacam training, apakah ada sertifikasinya? Dan apa ada sertifikasi tersebut yang dapat dipakai oleh perusahaan yang menggunakan teknologi dari Infinity Group? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak atau Ibu Manja Alentri ya. Cukup panjang, semoga saya bisa menjawab dengan memuaskan. Jadi, untuk pertanyaan mengenai apakah perlu standarisasi atau harus lulusan jurusan studi tertentu, kalau misalkan dari pandangan saya pribadi, jawabannya adalah tidak. Karena kalau misalkan pada kasus ini, contohnya adalah, untuk saya sendiri tidak ada latar belakang teknologi, walaupun saya lulusan jurusan insinyur, tapi saya sendiri baru masuk ke bidang ini beberapa tahun yang lalu, dan hanya butuh sebenarnya niat dan passion untuk belajar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Jadi di Infinity sendiri kita sangat mengedepankan teknologi industri 4.0. Kita sendiri menyebut diri kita Infinity 4.0, dan semua teknologi yang kita ibaratnya berikan sebagai solusi ke lapangan itu memang harus berbasis dengan aspek-aspek industri 4.0 kayak gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, dan jika misal dari Infinity Group ada semacam training, apakah ada sertifikasinya dan apakah sertifikasi tersebut dapat dipakai oleh perusahaan yang menggunakan teknologi dari Infinity Group? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa melihat ke skala yang lebih besarnya lagi. Infinity Group sendiri secara produk memiliki suatu ekosistem. Jadi kita sebut produk itu laris, lean manufacturing, automatic material transport, robotics, intelligent system dan IoT, sama software integration. Semua ini kita buat dalam satu ekosistem di mana mereka satu sama lain bisa berbicara di dalam yang kita sebut RPA kita gitu, atau ya kita sebut mungkin enterprise resource planning atau ERP sistem kita. Jadi kalau misalkan untuk menjawab apakah bisa digunakan oleh perusahaan lain yang menggunakan teknologi Infinity Group, tentu bisa, karena kita membuat arsitekturnya unik sehingga satu sama lain walaupun produknya ada di dua tempat yang berbeda, tapi dengan knowledge yang sama orang bisa mengoperasikannya di tempat A maupun di tempat B kayak gitu. Jadi apa yang kita buat itu memang from the ground, dan yang kita buat ini 100% made in Indonesia. Jadi ya bisa dibilang kita perusahaan lokal yang memang mengedepankan teknologi 4.0 kayak gitu. Oke, thank you Pak Hanif. Menarik sekali ya pembicaraan kita tuh pada pagi hari ini, begitu inspiratif. Tapi ternyata sayang waktu yang membatasi kita. Lalu melalui webinar ini tuh kita semua bersama tahu bahwa Infinity Group mempunyai TORI
yang membangkitkan semangat kepada investor untuk bekerja dalam masa COVID ini yang jadi lebih enak kerjanya dan bisa menggunakan fungsi-fungsinya, bisa disesuaikan juga dengan Tori, bisa langsung hubungi Infinity Group. Lalu juga ada Ibu Uni dari Modula yang mempunyai warehouse yang vertikal ya Pak ya. Lalu juga yang pasti ada Jababeka yang selalu siap untuk mendukung bisnis dan menyediakan lahan usaha. Oke. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Infinity Group, kepada Modula, dan kepada Dwi Subrata pada hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya pada saat memandu acara pada hari ini. Sampai jumpa di program acara Jababeka Indonesia Talk berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.